Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Islami. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling menakjubkan dalam sejarah para nabi. Sebuah kisah tentang keteguhan iman, keberanian luar biasa, dan keajaiban yang membuktikan kekuasaan Allah. Kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah yang diselamatkan dari kobaran api yang membara. Mari kita hayati bersama setiap detiknya. Nabi Ibrahim tumbuh di tengah masyarakat yang tenggelam dalam kesyirikan. Ayahnya sendiri, Azar, adalah seorang pembuat dan penjual berhala. Sejak belia, akal dan hati nurani Ibrahim menolak penyembahan patung-patung batu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Dengan hikmah dari Allah, beliau terus mencari Tuhan yang sebenarnya. Hingga suatu malam, beliau memandang bintang, bulan, dan matahari. Namun menyadari semuanya terbenam dan bukanlah Tuhan yang kekal. Beliau pun dengan tegas menyatakan, "Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan lurus. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Dakwah Nabi Ibrahim dimulai dari orang terdekatnya, yaitu sang ayah. Dengan penuh kelembutan dan rasa hormat, beliau menasihati ayahnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun?" Namun, ajakan itu ditolak mentah-mentah. Sang ayah bahkan mengancam akan merajamnya jika Ibrahim tidak berhenti. Meski sedih, Nabi Ibrahim tetap mendoakan ampunan bagi ayahnya dan melanjutkan dakwahnya kepada kaumnya. Beliau berdebat dengan kaumnya menggunakan logika yang cerdas. Beliau bertanya, "Apakah berhala-berhala itu dapat mendengar doamu ketika kamu berdoa? Atau dapatkah mereka memberimu manfaat atau mendatangkan mudarat?" Tentu saja mereka tidak bisa menjawab. Keyakinan mereka hanya didasarkan pada tradisi nenek moyang. Puncak dari kegelisahan Ibrahim terhadap penyembahan berhala ini terjadi saat sebuah perayaan besar di luar kota. Hampir seluruh penduduk pergi, menyisakan kota yang sepi. Inilah kesempatan yang ditanggu-tanggu oleh Nabi Ibrahim. Dengan membawa sebuah kapak, beliau memasuki kuil tempat berhala-berhala itu diletakkan. Satu persatu patung-patung kecil itu beliau hancurkan hingga berkeping-keping. Beliau menyisakan satu berhala yang paling besar, lalu menggantungkan kapak di leher berhala tersebut. Ketika kaumnya kembali, mereka terkejut bukan kepalang melihat Tuhan-Tuhan mereka hancur lebur. Mereka saling bertanya, "Siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Sungguh, dia termasuk orang-orang yang zalim." Sebagian dari mereka teringat akan seorang pemuda yang sering mencela sesembahan mereka. Namanya Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dipanggil untuk diinterogasi di hadapan khalayak ramai. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim?" Dengan tenang dan cerdas, Ibrahim menjawab, "Sebenarnya, patung yang besar itulah yang melakukannya. Coba tanyakan kepada mereka." Jika mereka dapat berbicara, jawaban ini membuat mereka terdiam 1000 bahasa. Hati kecil mereka mengakui kebenaran ucapan Ibrahim. Patung tidak mungkin bisa bergerak, apalagi berbicara. Mereka tertunduk malu, namun kesombongan dan kemarahan mengalahkan akal sehat mereka. Karena tidak bisa membantah kebenaran, para pemimpin kaum, termasuk Raja Namrud, memutuskan untuk menggunakan kekuasaan mereka. Mereka berteriak, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kalian. Jika kalian benar-benar hendak bertindak." Keputusan telah dibuat. Hukuman paling kejam akan dijatuhkan kepada Nabi Ibrahim. Mereka mulai mengumpulkan kayu bakar dari seluruh penjuru negeri. Begitu banyak kayu yang terkumpul hingga membentuk sebuah gunungan yang sangat besar. Api pun dinyalakan. Dan kobaran apinya begitu dahsyat, begitu panas, sampai-sampai burung yang terbang di atasnya bisa jatuh terpanggang. Tak seorang pun berani mendekat untuk melemparkan Nabi Ibrahim ke dalamnya. Mereka kemudian membuat sebuah alat pelontar besar yang disebut manjanik. Nabi Ibrahim diikat dengan kuat, lalu diletakkan di atas alat pelontar itu. Dalam situasi yang begitu genting, saat nyawa berada di ujung tanduk, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Beliau tidak panik, tidak menjerit, tidak memohon ampun kepada manusia. Hatinya sepenuhnya bertawakal kepada Allah. Saat itulah malaikat Jibril datang menawarkan bantuan. "Wahai Ibrahim, apakah engkau memerlukan sesuatu dariku?" Dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, Nabi Ibrahim menjawab, "Adapun kepadamu,
Aku tidak butuh apa-apa. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Dia adalah sebak-bak pelindung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat inilah puncak dari keimanan dan kepasrahan seorang hamba. Saat Nabi Ibrahim dilontarkan ke tengah kobaran api yang menyala-nyala, saat semua mata memandang dengan ngeri, saat semua harapan seolah telah sirna, datanglah perintah dari Sang Pencipta api itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Anbiya ayat 69. Ya na'aru ku'uni'i bardan wa salaman ala Ibrahim, yang artinya, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Subhanallah, sebuah keajaiban yang luar biasa terjadi. Api yang seharusnya membakar dan menghanguskan, seketika itu juga kehilangan sifat panasnya. Atas perintah Allah, api itu menjadi dingin. Namun, bukan dingin yang membekukan, melainkan dingin yang menyejukkan dan memberikan keselamatan. Nabi Ibrahim duduk dengan tenang di tengga-tengga api, seolah-olah berada di sebuah taman yang indah. Api hanya membakar tali yang mengikatnya, sementara tubuhnya tak tersentuh sedikit pun. Selama berhari-hari beliau berada di sana dalam perlindungan Allah. Kaumnya yang menyaksikan dari jauh, menunggu dengan cemas, mengira Ibrahim telah menjadi abu. Namun, betapa terkejutnya mereka ketika api mulai padam. Mereka melihat Nabi Ibrahim keluar dari sisa-sisa bara api tanpa luka sedikit pun. Dalam keadaan selamat sentosa, wajah mereka pucat pasi. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mukjizat agung ini membuktikan kepada semua orang bahwa Tuhan yang disembah Ibrahim adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang parinonia, berlaku atas segala sesuatu, termasuk api. Kisah ini memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Pertama, tentang kekuatan tauhid. Keyakinan penuh kepada Allah akan membawa kita pada ketenangan dan pertolongan di saat-saat tersulit. Kedua, tentang keberanian dalam menyampaikan kebenaran, meskipun harus menghadapi risiko yang besar. Ketiga, dan yang terpenting, adalah tentang kekuatan doa dan tawakal. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang diucapkan Nabi Ibrahim adalah senjata paling ampuh bagi setiap mukmin. Ketika kita menyerahkan seluruh urusan kita kepada Allah, maka Dia akan mencukupi kita dan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Semoga kisah Nabi Ibrahim ini dapat menguatkan iman kita dan membuat kita semakin yakin akan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah ragu untuk bersandar hanya kepo dunia dalam setiap keadaan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel Kisah Islami 1212 agar kita bisa terus belajar dan mengambil hikmah dari kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.